Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama dari mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan, Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan, sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikva of Israel, Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada Nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Bukan. Son of Man itu Barnas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7, the man child yang dibawa kepada Sang Bapa dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. The year of preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biarlah hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior, tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Shalom, warga kerajaan. Waduh, kurang semangat sekali guys. Shalom. Shalom. Saya yakin percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Coba kita bangkit berdiri sebentar. Kasih salam kanan kiri, katakan kamu sangat luar biasa hari ini. Minimal 5 orang. Oke, baik. Jangan duduk dulu. Kita akan membaca sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang 100 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran tentunya. Baik. Mazmur Daud 100 pasal 1 berbunyi demikian. Mazmur Daud untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami percaya semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kesempatan sore hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami minta ujian awal, ujian akhir, pertobatan yang besar, keselamatan, penuaian jiwa-jiwa itu terjadi buat bangsa ini. Terus Tuhan pakai setiap gereja-Mu Tuhan di kota ini, terutama gereja-Mu di tempat ini, untuk bisa berdampak, bisa bersaksi, memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa Tuhan, menopang buat Bapak Gembala kami, Bapak Timotius Arifin bersama istri. Tuhan terus berkati beliau dengan kekuatan kesehatan untuk melayani Drop Ministry lebih luar biasa lagi, untuk memimpin umat-umat-Mu, mengembalakan umat-umat-Mu di Rock yaitu Ministry Bapak. Terima kasih, kami juga terus berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Herman Lipi bersama istri. Tuhan juga terus pakai hamba-Mu dengan hikmat pengurapan, kuasa otoritas-Mu Tuhan nyatakan buat hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya Bapak. Pakai lebih luar biasa lagi, tandai sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang mujizat terjadi buat hamba-Mu Bapak. Dimanapun dia melayani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu dengan satu tujuan kami adalah untuk datang beribadah kepada-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu nyata di tempat ini, lawatan-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi di tempat ini. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum padamu Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Sungguh kami terkagum padamu Tuhan. Kagum, hormat Akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan kami kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Sungguh kami terkagum padamu Tuhan. kagum, Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami terkagum padamu. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami terkagum padamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, hanya padamu kami menyembah. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Sebab hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus selama-lamanya. Kau tetap Allah yang kami sembah. Biar apa syina nana, terima kasih Tuhan. biar apa syina nama yang masih. Haleluya Yesus, kami tinggikan Engkau Allah yang hidup. Biar apa syina nama. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Yesus. Haleluya Yesus. Kurabashikana namanya sherere. Haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Kau yang layak kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Ura-bara-bara-bara-bara. Hadirat-Mu menjamah kami di tempat ini Tuhan. Bakarala-masyara- Kami percaya Tuhan Kau hadir melaut kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu menjamah kami. Oh rabala-bala ya masina bara-bara. Oh ramaya masina bara-bara masina. Haleluya. Nama-namanya Terima kasih. Yesus. Ku nyanyi Hosana Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana.
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak tinggal kita katakan haleluya. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Lima skala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mau masuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang besar. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, segala kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah
Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Maha Besar. Berikan tepuk tangan bagi Allah, kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku
ku rindu selalu menyenangkanmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau panggil namanya dengan segenap hatimu. Sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kami memanggil namamu ya Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. berarti bagiku. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya Bagiku. Katakan sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti Bagiku Yesus. Yesus, Yesus, Kau Segalanya baik. Katakan kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. tak dapat Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Haleluya Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan, itu kerinduan setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ada sesuatu yang Kau rindu untuk kami lakukan Tuhan sebagai gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat kami lakukan di Bondowoso terutama Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan-Mu lewat kehidupan kami, lewat apapun yang kami lakukan Tuhan, kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk Roh Kudus bekerja Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Dan selamat pagi buat yang online ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Ibu dan Bapak yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua itu udah dipanggil oleh Tuhan untuk sesuatu, ada rencana yang Tuhan berikan buat kita. Gak cuma hal yang kecil saudara-saudara. Tapi ada rencana besar yang Tuhan rindu untuk kita lakukan baik di keluarga kita. Baik di manapun kita ditempatkan ya, di kerjaan kita, di
Bondowoso ya, maupun sampai ke ujung bumi ya. Kita sering dengar ya bahwa minggu lalu kita udah belajar ya dari Pak Herman juga bahwa kita lihat minggu lalu tuh kita belajar bahwa Tuhan itu rindu untuk kita itu, untuk tema kita bulan ini ya, advancing apa? Kingdom culture ya, advancing kingdom culture. Oke, memajukan budaya kerajaan Allah ya. Nah di sini saya rindu untuk kita melihat ya, akhir-akhir ini di tahun 2024 nih, saya banyak merenungkan saudara-saudara ya, banyak hal yang saya renungkan dan banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang di lain sisi itu saya sedih banget gitu ya. Tapi kita tahu ya di akhir-akhir ini ya saudara-saudara, banyak kejadian bunuh diri di mana-mana saudara. Nah hal itu tuh sebenarnya saya udah 3 tahun yang lalu gitu ya. Saya tuh udah, ini akan terjadi nih, ini akan terjadi nih gitu ya. Nah ketika 2024 ini banyak kejadian-kejadian bunuh diri ya. Di sini saya akan memberikan kepada saudara-saudara sekalian untuk ininya ya. Apa aja yang terjadi sih di tahun 2024. Harapan saya ini membuat kita semua melek saudara-saudara. Akan apa yang terjadi di, khususnya di Indonesia ya saudara-saudara. Oke silakan next. Oke ini ya. Oke sebelumnya kalau kita ketahuin bahwa kita bicara mengenai budaya kerajaan Allah ya. Nah yang namanya budaya itu adalah pikiran atau akal budi ya. Yang kedua adalah adat istiadat. Yang ketiga adalah sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Yang keempat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah sukar diubah ya. Nah, jadi yang namanya budaya itu adalah kepercayaan atau pemikiran, perilaku yang dipegang teguh dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari yang tidak mudah diubah. Seperti yang kita ketahui ya saudara-saudara, bahwa budaya di dunia ini gitu ya. Ini banyak hal itu yang udah terbalik saudara-saudara ya. Jadi hal yang benar dianggap salah ya. Hal yang salah dianggap benar. Nah, itu apa yang terjadi di dunia ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini saya miris saudara ngelihatnya dan sangat sedih sekali ya. Oke, kalau kita lihat di sini, bentar ya, saya nggak seberapa kelihatan. Oke di sini ya. Angka kasus bunuh diri di RI meningkat. Banyak remaja terpikir mengakhiri hidupnya, saudara. Ya, angka kasus bunuh diri di Indonesia meningkat 60% dalam 5 tahun terakhir. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Selanjutnya ya, kasus bunuh diri di Indonesia setiap tahun ini saya bacain ya. Saya harap ini bisa memberikan informasi yang gamblang buat kita semua ya. Memang hari ini kita akan banyak baca ya supaya kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kasus bunuh diri di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Komunitas pencegahan bunuh diri Into the Light Indonesia mencatat sepanjang 2024 saja sudah dilaporkan 826 kasus bunuh diri saudara-saudara. Jumlah kasus tercatat bahkan diyakini jauh lebih sedikit dibandingkan total insiden sebenarnya di masyarakat. Diperkirakan 300% itu tidak dilaporkan saudara. Jadi dari 826 ini masih ada 300% kemungkinan tidak diumumkan. Karena kenapa? Karena dari pihak keluarga memang mereka tidak mau membuka itu. Karena mereka takut adanya kecaman secara sosial nantinya. Dianggap bahwa keluarga ini gagal untuk mendidik adanya, makanya anaknya bunuh diri gitu ya. Nah jadi banyak kejadian yang tidak dibicarakan di sini ya. Nah setahun ini data kita temuin 826 kasus bunuh diri. Tapi kasus bunuh diri itu seperti fenomena gunung es saudara. Oke, seperti kasus fenomena gunung es, apa yang terlihat lebih sedikit dari kenyataannya? Kata konselor Satgas Pencegahan ini ya, The Light. Selanjutnya, oke, kalau kita lihat data yang ada ya kasus bunuh diri ini saudara-saudara. Data yang ada di tahun 2020 sekitar 638. Dia meningkat, pertama data 2021, 2022 semakin meningkat, 2023 meningkat. 2024 ini sekitar 826 orang itu udah mending dibandingin 2023 saudara. Bayangin 826 kasus bunuh diri
di 2023 itu lebih banyak dari itu. Nah, kalau kita lihat di sini, WHO mencatat tiap tahun 726.000 orang melakukan kasus bunuh diri, saudara. Ya, angka orang yang mencoba bunuh diri jauh lebih besar dari itu. 73% dari angka bunuh diri ini global terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pusat Informasi Kriminal Nasional melaporkan periode Januari-Agustus setidaknya polisi menangani 849 kejadian bunuh diri. Artinya satu hari terdapat hampir 4 kejadian bunuh diri dalam satu hari. Ini yang terjadi ya. Berkaitan dengan usia pelaku bunuh diri paling banyak dilakukan. Yang pertama, orang yang usianya 26 sampai 45 tahun, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku bunuh diri di bawah 17 tahun, saudara-saudara. Ya. Yang ketiga, anak yang berusia 17 sampai 25 tahun. Nah, kalau kita lihat ini yang kita jumpain, mungkin saudara udah membaca news yang ada ya. Nah, ini di sini saya gambarkan beberapa orang yang melakukan proses bunuh diri. Korban warga perumahan Tegal Besar, Permai, ya, dia melakukan bunuh diri. Ini wanita, saudara. Dia melakukan bunuh diri di Lipo Mall pada tanggal 13 September 2024 jam 9 malam. Masih di kenapanya itu masih diselidikin ya. Oke, yang selanjutnya mahasiswa Ciputra ditemukan tewas di halaman gedung. Kita udah dengar semua ya. Kampus diduga bunuh diri pada hari Rabu tanggal 18 September 2024. Seorang mahasiswa semester 3 terjun dari lantai 12 gedung UK Petra ditemukan tewas pada Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Seorang mahasiswa UNES, Universitas Semarang, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya diduga gantung diri, saudara. Pada tanggal 3 Oktober 2024 ya. Kepolisian masih melidiki motif mahasiswa di Jakarta berusia 18 tahun mengakhiri hidupnya juga tanggal 4-nya Oktober. Oke, terbaru bunuh diri terjadi di Bantul ya tanggal 5 Desember kemarin ya. Dan seorang pemuda juga ditemukan tewas gantung diri di sebuah bengkel motor Jalan Jombang Raya. Ironisnya, ya, kasus bunuh diri ini banyak dilakukan oleh pelaku berusia 17 hingga 27 tahun. Kalangan remaja yang nekat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri mayoritas karena terbelit masalah dengan pacar, ya, dan selebihnya karena terlibat masalah dengan orang tua dan lingkungan pergaulan. Miris ya saudara-saudara ya. Para penganut teori sosial kontra mengatakan bahwa munculnya perilaku penyimpangan jalan pintas terjadi kasus bunuh diri lebih disebabkan karena lemahnya kontrol sosial dan lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat terutama institusi keluarga, saudara. Ini yang sangat miris sekali, saudara. Keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang menyebabkan kadang mereka bingung, saudara. Mereka nih harus kemana? Aku ada masalahku berat di sekolah, aku harus ke siapa? Saudaraku, keluargaku, I have a broken family, you know. Keluargaku adalah keluarga yang hancur, mamaku udah sibuk sendiri, papaku udah sibuk sendiri. Bahkan kita lihat pada zaman sekarang ini ya saudara-saudara, yang saya lihat setiap kali kita makan bersama gitu ya sama keluarga, kita pergi ke suatu restoran. Apa yang saya lihat saudara? Satu keluarga mereka kumpul bersama-sama untuk makan. Tapi apa yang terjadi? Ini pasti saudara juga sering mengalami ya. Satu persatu mamanya gadgetan sendiri, papanya gadgetan sendiri, anak-anaknya gadgetan sendiri saudara. Sekarang pertanyaan saya, ini anak kalau ada masalah mau ceritanya sama siapa? Anak-anak zaman sekarang pintar ya saudara ya. Mereka tahu chatnya ke siapa saudara-saudara? Dia udah menemukan jalan buntu ya. Tapi ya saya ngucap syukur juga sih, ada juga sih. Sekarang ada yang namanya chat AI saudara-saudara. Kalau kita ketahuin ya. Jadi ketika kita mau nanya sesuatu kadang kita ngomong sama orang gitu ya. Orang ngasih jawaban gak benar dan sebagainya. Chat AI, mereka nge-chat AI saudara-saudara. Ya berapa hari yang lalu juga Agri sempat bilang sama saya, Mami, now I have friend Mami. I can chat di AI gitu ya. Nah jadi itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Chat AI itu kebanyakan saudara. Dia itu memberikan jawaban sesuai dengan kebanyakan orang tuh berpendapat apa ya?
Itu yang mereka berikan jawabannya. Kita bayangin seandainya yang tadi saya bilang, dunia ini udah terbalik saudara. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kita bayangin ketika mereka melakukan chat AI. Dan banyak pandangan yang mengatakan bahwa ini loh yang benar tuh gini loh, kamu harus begini loh. Dan mereka ikutin itu, kebayang gak saudara apa yang akan terjadi sama generasi selanjutnya. Gitu ya, anak-anak kita. Nah jadi, dan juga yang kedua, lembaga yang kedua, saya yakin gereja berperan penting dalam hal ini saudara. Untuk generasi ini, gak cuma generasi ini ya, banyak juga dari orang-orang yang kita lihat tadi kasus bunuh diri kebanyakan umur 17 sampai yang tadi ya, sampai yang masa remaja sampai dewasa muda, juga kebanyakan dewasa muda saudara. Karena mereka mengalami apa? Mereka mengalami krisis dalam keluarga, mereka mengalami krisis ekonomi, mereka bingung, ini mau biayai anak-anakku ini gimana? Aku udah nemukan jalan buntu, apa yang aku harus lakukan? Mereka bingung saudara. Nah untuk hal-hal ini, kemana mereka harus berkonsultasi saudara? Kalau kita sebagai gereja Tuhan tidak berfungsi sebagaimana mestinya saudara. Apakah kita mengizinkan anak-anak kita ataukah kita mengizinkan mereka untuk mereka mendapatkan advice atau nasihat dari luar saudara? Ini sangat berbahaya sekali ya saudara-saudara ya. Nah kalau kita lihat di sini lembaga ini dinilai gagal dalam mengatur, mendisiplinkan dan mengarahkan perilaku tindakan anggotanya. Begitu juga lembaga sosial di luar keluarga. Ya. Masyarakat cenderung memberikan ruang gerak kepada individu. Ya. Masyarakat cenderung memberikan ruang gerak kepada individu maupun kelompok untuk berperilaku menyimpang. Saya yakin dan percaya gitu ya bahwa tema bulan ini itu memang dirancang memang untuk wake up call buat kita ya saudara-saudara ya gitu. Bahwa kita tuh memajukan, ayo kita majukan budaya kerajaan Allah gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, mengapa anak-anak punya resiko? Nah ini saya minta maaf sebelumnya ya, mungkin banyak data-data gitu ya yang saya utarakan gitu ya. Nah kenapa anak-anak punya resiko mengakhiri hidupnya? Pertama ya, keterampilan hidup dan pengaturan emosi mereka yang tidak masuk dalam kurikulum yang ada. Pengaturan emosi berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola dan menanggapi pengalaman emosional secara efektif. Itu nggak diajarkan di sekolah-sekolah saudara. Bahkan itu dirusak gitu ya. Kalau kita lihat di sini pengaturan emosi anak-anak itu udah tidak diajarkan ya. Nah mereka lebih fokus pada hal-hal yang lainnya. Akademik. Karakter anak-anak bagaimana sekarang? Coba kita sekarang mungkin kita mulai berpikir ya saudara-saudara. Kalau kita lihat bagi orang tua yang mempunyai anak. Karakter anak-anak kita bagaimana? Mereka itu bertambah baik atau mereka bertambah buruk dan susah diatur saudara? Ini kita bisa mulai melihat gimana. Kalau dulu saya ingat ya, zaman kita dulu ya, zaman saya juga. Ketika orang tua ngomong itu kita biasanya cuma, oh ya, iya kita ikut ya. Sekarang kita ngomong A, anak-anak menjawab sampai Z saudara-saudara. Itu yang terjadi. Benar-benar culture-nya berubah. Jadi para orang tua saya himbau kita semua ya, untuk ayo kita harus lebih advance dari mereka saudara-saudara. Supaya ketika mereka ini balik ke kita ya, kita tahu kita harus menjawab bagaimana saudara-saudara ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Kedua, karena dukungan sosial ya. Jadi dukungan sosial tuh mahasiswa cenderung individualis karena pengaruh teknologi. Nah kalau kita lihat sekarang ya, semua serba gadget. Dimanapun kita kumpul-kumpul sama teman aja kadang kita sibuk sama gadget saudara. Sendiri-sendiri. Jadi kelihatannya tuh di depan tuh nggak ada orang udah ya gitu ya. Nah ini juga berpengaruh besar saudara-saudara ya. Nah ini kenapa anak-anak mengakhiri hidupnya. Karena mereka fokus sama gadget, mereka tidak ada secara sosial dengan temannya satu dengan yang lain ya. Nah yang selanjutnya adalah layanan konsultasi di situasi krisis yang belum optimal. Yang tadi saya bilang saudara-saudara. Ketika mereka ada masalah, mereka harus kemana saudara? Orang yang nyeleneh ke gereja kita misalnya. Kita mau melihatnya, kita kebanyakan kita bagaimana reaksi kita.
Apakah kita mau menerima mereka, membimbing mereka, saudara-saudara? Ataukah yang kedua, kita malah ngejudge mereka? Yang mana? Ya, saya harap, saya yakin dan percaya bahwa jemaat di sini kita akan menerima mereka apa adanya, saudara-saudara. Ada amin? Oke, saya yakin dan percaya Tuhan akan membawa kita ke dimensi yang lebih lagi nantinya, saudara. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang aneh-aneh ke sini. Pak Herman, kita sebagai jemaat Tuhan harus siap, saudara, di sini, saudara. Ya, oke. Kalau kita lihat selanjutnya, oke. Nah ini ya, bagaimana caranya? Nah di sini ada caranya ya untuk anak-anak muda ataupun orang-orang yang mengalami depresi ya, mengajaknya berdiskusi, bantu menyelesaikan masalahnya, jangan biarkan dia kesepian. Ajak dia bertemu dengan orang yang kita tuakan di keluarganya atau psikiater ya. Harapan besar dukungan dari support system kita membawa pengaruh positif pada kesehatan mental seseorang. Ya, ini saya yakin dan percaya mungkin ini jadi temamu ya, Dev. Bidang psikolog ya. Oke. Selanjutnya saudara, nggak hanya kasus bunuh diri saudara. Ini saudara dengar nggak kasus ini? Penangkapan remaja bunuh anak dan neneknya. Ada yang dengar nggak ini? Ini yang terjadi saudara. Ini kejadiannya ada di Jakarta ya saudara-saudara ya. Nah ini dia. Ya. Jadi remaja anak ini umur 14 tahun di Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan ya pada tanggal 30 November jam 1 pagi. Nah ini kejadiannya gimana? Setelah diselidikin saudara. Ini anak tuh secara akademik dia bagus. Sama teman-temannya dia oke. Sama gurunya dia oke. Dia anak yang berprestasi di sekolah. Nah setelah ditanya hubungan sama keluarga juga ya not bad lah gitu ya. Tapi kenapa ini anak bisa memutuskan untuk membunuh ayahnya dan neneknya saudara? Setelah dia diinterview, dia ditanyakan, kenapa kamu kok ini? Saat itu tuh saya mendengar suatu bisikan. Yang ngomong sama saya, kamu ambil pisau, bunuhin ayahmu. Itu yang terjadi saudara. Nah akhirnya dia bunuh ayahnya, mamanya kaget ya. Untungnya mamanya gak sampai parah ya. Dan setelah itu neneknya kaget, neneknya lihat dibunuh pisan saudara sama dia. Ini yang terjadi saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau membiarkan hal ini terjadi saudara-saudara? Ya. Ini mungkin belum terjadi di Bondowoso ya, jangan sampai terjadi ya. Jangan bilang belum, tapi tidak boleh terjadi di Bondowoso saudara-saudara ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dibilang bahwa ayat ini sudah sering kita dengar ya saudara ya. Tapi saya harap hari ini biarlah ini menjadikan rema buat kita ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubah sesuai dengan pembaruan budimu ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, yang dia coba untuk ubah itu adalah budaya-budaya yang ada saudara. Yang gak benar tuh sama dia berusaha diubah sama dia. Nah saya yakin dan percaya di sini bahwa Tuhan rindu untuk kita sebagai anak-anaknya di tempat ini, kita juga bisa mengubah budaya-budaya yang gak benar. Untuk di bawah, untuk mereka memiliki budaya kerajaan Allah. Untuk mereka mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal apa yang benar. Sehingga yang tadi kebalik itu balik lagi ke yang benar saudara-saudara. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita itu memiliki peran untuk pekerjaan yang besar ini saudara-saudara. Siapa yang yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sekalian punya peran ini saudara-saudara? Enggak ada yang angkat tangan saudara. Apakah ada ragu saudara-saudara? Oke ya. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Advancing kingdom culture ya. Kita yakin dan percaya bahwa kita memajukan budaya kerajaan tuh Tuhan mau apa sih yang kita ubah saudara? Ya, yang pertama itu adalah perspektif atau sudut pandangnya ya. Yang kedua pola hidup kita saudara. Yang ketiga sikap, tindakan dan perkataan kita. Yang keempat value atau nilainya.
Oke, kalau kita lihat di sini Pak Herman yang minggu lalu udah ngasih, kamu ngelihatnya apa nih? Wanita tua atau wanita muda gitu ya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Nah di sini kalau di sini saya mau melihatkan ini ada tabung nih. Tergantung orang tuh mau lihat dari sisi mana ya saudara-saudara ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena setiap orang sudut pandangnya beda ya. Dia tergantung dia ngelihatnya dari kacamata mana, kacamata A atau kacamata B gitu ya. Apa yang dimaksud dengan perspektif? Perspektif adalah cara orang dalam berpikir mengenai sesuatu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini pasti perspektifnya beda-beda. Karena apa? Pengalamannya beda-beda gitu ya. Dan kita itu keyakinannya juga beda-beda. Kecuali keyakinan bahwa kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, kecuali yang itu ya. Tapi kita itu memiliki pengalaman beda-beda. Makanya karena kita memiliki perspektif yang berbeda-beda, makanya adanya pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Tapi biarlah setiap pendapat yang berbeda-beda itu biarlah menjadikan kita untuk apa saudara? Saling lengkapin satu yang ngalahin saudara. Bukannya gua yang benar, lu yang salah. Enggak saudara, karena kita ngelihatnya dari perspektif yang berbeda. Biarlah hal ini membuat kita untuk kita tuh sama-sama saudara. Oke yuk kita gabungin yuk perspektifmu, perspektifku, perspektifnya dia, kita gabungin yuk. Semakin lengkap gak saudara-saudara? Jadinya kan semakin lengkap gitu ya. Nah kita lihat di sini saya perumpamakan dengan bangunan yang tinggi ya. Ada suatu kejadian saudara-saudara. Suatu saat tuh ada di Jakarta itu kan sering macet ya saudara-saudara. Nah suatu saat itu ada satu orang, dia itu berdiri di lantai atas ya. Ada satu orang lagi dia berdiri di lantai bawah saudara. Dia telepon temannya, kita jangan pulang dulu. Macet nih gitu ya. Dia yang di balik lantai bawah nih. Jangan deh, kita stay dulu deh di sini. Nanti kita baru pulang ya gitu. Nah, sedangkan orang yang di lantai atas dia melihat karena dia lihat dari lantai atas. Dia itu tahu saudara, itu macetnya sampai sini doang nih loh. Cuma 10 meter ke depan itu macetnya. Setelah itu enggak, ayo kita pulang sekarang gitu ya. Nah akhirnya orang yang di bawah bilang, loh jangan kan macet toh kata dia. Loh bentar, saya nih lihat dari atas. Nah ketika saya melihat dari atas cuma 10 meter aja, ayo kita cepetan pulang kalau enggak tambah macet nih gitu ya. Nah 2 orang dalam satu building ya, tapi yang satu ngelihat dari atas, yang satu lihat dari bawah, itu beda saudara perspektifnya ya. Nah jadi dalam hal ini mungkin ini gambaran buat kita semua ya. Ketika kita ya melihat segala sesuatu di lantai atas saudara-saudara ya. Dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa kita ngelihat dari perspektifnya Tuhan ya. Kita lihat itu kita bisa lebih melihat nih. Oh ini sampai mana nih ya? Oh ini nih kita bisa ngelihatnya lebih jauh saudara-saudara gitu ya. Nah jadi saya harap bahwa kita semua tuh kalau kita sering diderukan gitu ya sama Pak Herman. Ayo doa, ayo baca firman ya, ayo ini. Bukan apa saudara? Itu untuk kita sendiri saudara. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat segala sesuatu berbeda, kita lebih enak hidupnya saudara-saudara. Ya, jadi saya harap untuk kita mulai hal ini ya. Oke, nah perspektif yang beda dalam menghadapi masalah, kegagalan dan melihat orang lain saudara. Nah, jadi hidup itu adalah pilihan ya. Kita mau melihat dari sudut pandang yang mana saudara. Nah jadi kalau misalnya masalah, ya saya akhir-akhir ini saya banyak mengalami masalah. Ya, tapi saya mengucap syukur ya dengan masalah-masalah yang ada itu menjadikan saya semakin bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dan malah sama Tuhan tuh lebih diperlebar lagi gitu ya. Justru kadang dalam masalah itu yang terjadi apa? Memaksa kita untuk kita itu melihat lebih jauh lagi saudara. Jadi istilahnya gini ya, kalau orang gak dikepepet, dia gak akan punya ide-ide yang kreatif, benar? Kalian ngalamin itu ya. Nah jadi mengucap syukurlah kalau kita punya masalah saudara. Ya, jadi kalau ada masalah datang, nah kita menganggapin gimana? Masalah ini sebagai sesuatu yang atau kita menghadapin, wow ini ada masalah. Ini saatnya aku bertumbuh saudara. Ini saatnya aku lebih lagi nih ya secara karakter, secara apapun gitu ya. Nah yang kedua kegagalan. Saya yakin dan percaya ada istilah begini, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan saudara ya. Jadi bagi kita yang mengalami kegagalan jangan patah semangat saudara ya. Karena itu adalah awal dari kesuksesan kita semua gitu ya. Jadi mengucap syukurlah kalau kita gagal ya. Tapi jangan ya tinggal dalam kegagalan terus ya. Jadi kita harus bangkit ya ketika kita gagal menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Nah tadi saya sempat cerita sama Peter ya.
Loh bagus loh Pit, kalau kita gagal itu bagus, ada bagusnya. Kenapa? Ketika kita mengalami masa kegagalan dan kita sama Tuhan dipercayakan untuk nantinya kita ketemu orang yang mengalami kegagalan yang sama, kita menjadi lebih ngerti gak perasaannya dia? Kita jadi lebih ngerti lah ya, kita menjadi lebih relate dan kita bisa membantu dia lebih lagi gitu ya. Oke, nah yang ketiga melihat orang lain ya, dari perspektif apa? Ketika ada orang datang atau ada orang, kita mau ngelihat mereka dari sudut pandang yang mana nih? Nah itu semua pilihan kita. Selanjutnya ya, kita melihat, kita udah tahu ya, generasi itu ada generasi, banyak generasi gitu ya. Nah kalau kita perhatikan, memang saat ini dan saya pun alamin ya, terjadi kesalahpahaman saudara-saudara. Antar generasi, kalau veteran boomer Gen X sama Gen Z, ya ini masih aman saudara. Tapi antara kita sama Gen Z ini loh saudara. Ya itu aduh gitu ya. Nah itu benar-benar terjadi gap gitu ya. Nah yang saya lihat di sini penyelesaiannya gimana ya supaya kita tuh nggak ada gap. Ya kita lihat perspektif Gen Alpha dan perspektif kita dan pengalaman kita itu beda gitu ya. Jadi memang hal ini gimana caranya gitu ya. Terutama kita semua yang mengalami anak-anaknya remaja ya saudara-saudara ya. Memang ya kita harus mengerti point of view mereka. Tapi mereka pun juga harus dibawa untuk mengerti point of view kita saudara. Karena kalau bagi saya pribadi seperti ini. Kalau misalnya kita itu sebagai orang tua gitu ya. Kita yang mengalami sebagai orang tua. Kita melihat segala sesuatu tuh dari banyak sisi sudut gitu ya. Tapi apakah mereka melihat itu dari banyak sudut saudara? Enggak gitu ya. Jadi selama ini biarlah mereka ya ajar mereka untuk mereka bisa percaya dan taat ya. Oke. Menurut Mahem, setiap orang secara signifikan dipenuhi oleh suatu kejadian, pengalaman lingkungan, perubahan sosial secara konteks sejarah akibat mereka pada masa periode tertentu. Nah, jadi intinya ini begini saudara. Karena ya memang perbedaan gap itu karena memang pengalaman yang berbeda gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini biarlah apa yang harus kita lakukan saudara. Oke, jadi akhirnya saudara-saudara kita lihat di Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang adil, suci, manis ya. Semua yang sudah didengar patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, yang selanjutnya saudara, pola hidup ya. Pola hidup itu pilihan gaya hidup seseorang untuk memperhatikan hidupnya ya. Melalui apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan dan menjadikan sebagai kebiasaan. Jadi pola hidup ini sangat mempengaruhi juga ya. Saya harap kita semua sebagai warga kerajaan surga, kita memiliki pola hidup yang baik ya saudara-saudara gitu ya. Banyak hal dan saya pun juga belajar ya. Banyak hal yang saya harus perbaiki gitu ya. Untuk memiliki pola hidup yang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah kedewasaan saudara. Nah kedewasaan ini apa gitu ya? Kedewasaan adalah suatu kondisi di mana seorang telah mencapai tahap perkembangan secara psikologis, emosional, dan sosial yang matang ya. Kemampuan seseorang, orang yang dewasa itu adalah seseorang yang mampu ya untuk mengendalikan emosi, bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah dengan tanggung jawab, dan mereka belajar dari pengalaman yang dialami. Ya, jadi adanya sikap, tindakan dan perkataannya itu dewasa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya yakin dan percaya bahwa masalah yang ada di dalam gereja itu kebanyakan karena tingkat kedewasaan setiap orang itu berbeda, saudara. Nah, jadi memang kita sebagai anak Tuhan ya, Tuhan rindu untuk kita tuh menjadi orang yang dewasa gitu ya. Ayo kita sama-sama kita mengejar kedewasaan itu gitu ya. Ini tugas Pak Herman rada berat saudara untuk mendewasakan ya. Nah, tapi maksudnya saya yakin dan percaya gitu ya. Kita akan belajar lewat sikap kita, tindakan kita, perkataan kita ya. Dari sana kita belajar untuk kita menjadi dewasa saudara ya. Ciri orang yang dewasa dia mampu mengendalikan emosi ya, mampu mempertimbangkan segala sesuatu, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, punya rasa tanggung jawab ya. Nah, keuntungan menjadi orang dewasa ya, ini saya skip aja ya saudara-saudara ya. Nah, jadi saya harap kedewasaan rohani ini sangat penting saudara-saudara ya. Nah, yang selanjutnya value atau nilai ya. Budaya nilai, value kita apa gitu ya. Nah, value kita tuh hal yang dianggap berharga, baik, benar dalam kehidupan manusia ya. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya.
Value ini sangat penting saudara-saudara. Value ini nilai yang kita pegang ya dalam kehidupan kita. Yang mana value ini akan menjadi prioritas kita, yang menentukan masa depan kita nantinya ya. Dan menentukan lingkungan di sekitar kita nantinya saudara. Ini sangat membantu kita untuk juga kita dalam mengambil keputusan, ini sangat mempengaruhi saudara ya. Yang namanya value. Nah kita lihat di sini 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8 ya. Oke, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja ya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Nah, saat itu di Tesalonika ini dikatakan di sini ya, saudara. Oke, biarlah kamu menjadi teladan pertama buat siapa, saudara? Buat orang yang percaya yang pertama ya, yang kedua untuk semua orang. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita memiliki budaya kerajaan surga yang tadi ya, yang mana kita memiliki pola pikir yang berbeda, perspektif yang berbeda, perspektif yang berdasarkan budaya, perspektif berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan. Kita memiliki pola hidup yang benar, saudara-saudara. Kita memiliki kedewasaan ya, dan kita memiliki value yang benar. Saya yakin dan percaya kita nggak usah mengusahakan, saudara, untuk menjadi berkat buat orang lain, saudara. Tapi itu secara otomatis kita akan menjadi teladan buat mereka, saudara. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan bahwa ayo kita mulai fokus pada diri kita sendiri, saudara. Ada rencana besar yang Tuhan udah siapkan buat kita semua, saudara. Cepat dewasakan gitu ya, diri kita gitu ya. Karena ini ya ada cerita, ada yang pernah dengar nggak cerita ini? Enggak ada ya. Oke, jadi ini inti ceritanya begini ya. Suatu saat ada suatu khotbah, orang sedang berkhotbah. Pendeta ini khotbah begini. Tuhan itu ketika ada 100 domba, 99 dia tinggalkan, dia nyari satu domba yang hilang. Nah, pada saat itu di gerejanya dia nih ada satu orang tuh yang rada aneh gitu ya. Dia cursing, saudara. Cursing itu apa ya? Miso gitu ya. Dia bilang, bullshit lah, apa gitu ya. Nah, pendeta ini karena dia udah bolak-balik begitu, dia bisa jadi dia minta security untuk bantu orang keluar, bisa lah, saudara. Tapi dia di situ dia belajar untuk melihat dari perspektif yang berbeda, saudara. Akhirnya dia panggil orang yang ngebawa ya, yang pakai baju putih itu orang yang bawa ya. Nah, dia ditanyain, "Hei, kamu tadi bawa dia gimana? Kok kamu bisa bawa dia sih?" gitu. Nah, orang ini bilang gini, "Iya, tadi saya mau beliin makanan buat ada tunawisma yang ada di sana. Karena dia ada sign lapar gitu ya. Dia beliin makanan buat tunawisma ini. Ternyata setelah saya beliin di restoran, saya nggak nemuin tunawisma itu. Dan saya ketemu orang yang dipeluk ini, saudara. Saya ketemu Anthony namanya ya. Saya ketemu Anthony ini gitu ya. Si Anthony ini bilang, yang kamu bilang itu he saved my life." Dia bilang, "Loh, maksudnya gimana gitu?" Dan akhirnya saya ketemu Anthony dan saya kasih makanan itu ke Anthony. Dan setelah itu Anthony tanya sama saya, "Hei, kamu dari mana?" "Saya dari gereja," dia bilang. "Lah terus kamu bisa gak bawa saya ke gereja?" Nah, si yang orang yang dipeluk ini, saudara. Terus dia bilang, "Kapan?" "Sekarang." "Oh, oke," gitu ya. Nah, itu tapi si yang pakai baju putih ini yang bawa dia itu dia gak ngerti, saudara. Ini ada masalah apa si Anthony dan sebagainya. Akhirnya si Anthony itu bilang begini. Waktu dipanggil sama pendeta yang di sini ya. Dia bilang gini, "Kamu tahu nggak? Ketika si Michael tadi ngasih aku makan, aku tuh udah rencanain, aku tuh udah berbaring di jalan. Aku tuh udah mau bunuh diri. Aku mau nabrakin diri di truk. 3 menit sebelum si Michael datang." Itu yang terjadi, saudara. Nah, pertanyaan saya, saudara, apakah kita sebagai gereja Tuhan, kita siap, saudara, untuk dihadirkan orang-orang yang seperti ini, saudara? Tapi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan mau kita untuk mempersiapkan diri kita dulu, saudara. Pastikan ketika mereka datang, apakah kita udah bisa menjadi teladan buat mereka, saudara. Apakah kita udah bisa, apakah kita udah dewasa untuk menerima orang-orang yang seperti ini, Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan akan kirimkan orang-orang yang seperti itu tuh, saudara. Dan saya juga udah ngalamin ya, saudara. Tuhan mulai percayakan di KGC ini orang yang luar biasa, saudara.
Tapi saya ngucap syukur banget gitu ya. Saya ngucap syukur banget gitu ya. Dan juga saya rindu seperti yang tadi saya bilang, ada kasus banyak bunuh diri di sana di sini gitu ya. Pak Herman, saya boleh ya untuk menginfokan yang rencana di bulan Februari. Di bulan Februari ini kami rencana untuk membuka ibadah buat remaja, saudara. Buat anak-anak yang golongannya Shelly, ya, Grace, Fan, Clement. Karena di sini kan biasanya anak-anak udah sama kita ya di sini ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa anak-anak generasi ini tuh memang harus ada khusus ya saudara-saudara ya. Jadi saya rindu untuk bagi kita semua yang memang terbeban di area yang sama saudara. Yang tadi kita lihat bahwa banyak kasus bunuh diri itu anak-anak umur mereka loh saudara. Saya harap untuk orang tua untuk tidak ragu-ragu untuk membawa anakmu ke gereja saudara. Supaya mereka paling enggak mereka mendengar bahwa mereka diingatkan kembali bahwa Tuhan mengasihi mereka. Apapun tantangan yang mereka hadapi di luar sana, mereka tahu selalu ada jalan keluar, selalu ada orang yang mengasihi aku. Gitu, ya, jadi saya harapkan nanti akan dimulai di bulan Februari ya Pak ya. Februari di minggu kedua atau ketiga saudara gitu ya. Jadi saya harap bagi kita semua yang rindu untuk pelayanan di area itu, saya mengundang ayo gitu ya. Kita bareng-bareng kita untuk menyiapkan generasi ini. Ada amin saudara? Oke. Jadi semoga pemaparan yang saya berikan kepada kita semua gitu ya, membuka mata kita untuk kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan udah siapin buat kita semua. Dan biarlah kita mulai memandang untuk kita terus mengubah culture yang udah ada saudara. Budaya yang udah ada ini tugas kita semua sebagai gereja Tuhan saudara. Ini bukannya ini ya, ini udah gak main-main lagi saudara. Ini zaman ini udah aduh, saya udah speechless saudara ya. Oke, jadi semangat ya saudara-saudara ya. Oke, Tuhan berkati saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Inji. Tepuk tangan sekali lagi saudara. Saudara, puji Tuhan gereja ini sementara telah berjalan menjadi jawaban ya. Bagi yang dibilang tadi, saya banyak melihat orang-orang yang susah diubah, di tempat ini bisa diubahkan. Haleluya. Kami pelayanan di penjara, orang mungkin tidak terima di gereja lain, tapi kami bisa terima. Mana ini? Siapa namanya Ko Wanco? Ko Freddy mana? Tidak datang hujan. Itu orang dari sono saudara ya. Dan saya selalu sounding begini saudara, jadikan gereja ini gereja yang nyaman. Menjadi jawaban, termasuk juga anak-anak ya. Jadi anak-anak saudara, jangan saudara langsung marah-marah, wih ribut gitu ya. Jadikan gereja ini yang nyaman saudara. Mungkin mereka di tempat lain sudah mengalami tadi keluarga ya, atau lingkungan di sekolah seperti tadi ya. Nah jangan sampai gereja bersikap sama saudara. Wah ini kamu bandel, tidak boleh ngomong. Saudara jalan keluarnya ada, kalau ribut di belakang tinggal tutup pintu saja. Saudara jangan merasa terganggu, wah anak-anak kok ribut, mungkin lagi jalan-jalan, tidak ada masalah buat saya saudara. Karena gereja ini harus menjadi gereja yang nyaman bagi semua kalangan. Amin. Ya ini teman-teman Ko Wanco ini, kalau saudara lihat punya latar belakang yang luar biasa sekali ya. Dan mereka mau jadi panitia Natal saudara. Nanti bagian perlengkapan panitia Natal kita itu semuanya ada tato. Ya, saya akan terus berdoa buat teman-teman siapapun ayo datang ke tempat ini. Ya, saudara juga harus siap juga seperti Kak Inji bilang ya. Jangan menjudge mereka, menghakimi, tapi welcome kepada mereka semua. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi kami sudah bicarakan saudara. Jadi itu bukan hanya ibadah roket ya atau remaja, tapi anak-anak muda semuanya. Nanti saya akan saya sudah ngomong sama Kak Inji, saya akan ambil alih dulu karena begini saudara, jadi ibadah ini adalah ibadah yang cocok buat remaja, cocok buat anak-anak muda. Ya, pelayannya pun pemusik semuanya nanti kita diskusi juga sama Pak Darius ya. Itu semuanya dari anak-anak muda ya. Dan nanti kita juga akan saudara mendorong mereka saudara untuk punya budaya menyembah dan memuji Tuhan. Ya, ini yang akan kita lakukan ke depan untuk anak-anak muda dan kami adakan nanti setelah ibadah pagi. Akan disiapkan, warnanya berbeda ya.
kemudian saudara yang tadi dikatakan ayo rindu melayani, saudara mau jadi singer, saudara mau jadi WL pemusik, ya di tempat ini sudah ada yang banyak les saudara ya, les drum, les keyboard, itu nanti kita potensikan semuanya di sana. Dan ibadahnya benar-benar menjadi yang disukai, ya warna kita beda. Saudara contoh aja lah ya, ibadah-ibadah yang semarak, yang disukai zaman now itu seperti apa. Lihat aja di YouTube, seperti itu saudara. Nah, gereja ini juga harus menjadi jawaban buat anak-anak. Sehingga mereka tidak cari hiburan tempat lain ya. Mereka tidak cari kesenangan-kesenangan tempat lain. Tapi mereka begitu nyaman mau melompat-lompat kayak mau berteriak seperti Lauren tuh suka teriak saudara. Tidak apa-apa di sini, mereka explore saudara. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang pribadi yang tidak lagi tertekan, tidak mikirkan hal-hal yang lain, saudara. Saudara setuju? Amin. Ayo saudara, kita jadikan gereja ini menjadi gereja yang memiliki budaya yang baru dan akan menjadi berkat bagi banyak. Itu kerinduan kami ya. Nanti KGC, kemudian anak-anak remaja itu semua digabungkan jadi satu dan punya warna yang berbeda, warna yang mereka banget ya, warna yang anak-anak zaman now banget saudara. Jadi bukan warna lagi yang seperti kita ya. Kalau lompat-lompat masih ragu-ragu saudara. Coba cek anak saya saudara. Anak saya ini dia di KGC di Jogja aktif sekali ya. Jadi dia pengurus juga di sana. Dia cerita nanti saudara bahwa kalau di sana ibadahnya beda Pak. Ini lompat-lompat, nari-nari, jadi tidak ada batasan saudara ya. Itu anak-anak zaman sekarang. Kita harus memberikan wadah. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita pujikan pujian tadi ya. Apapun yang terjadi. Saya undang saudara, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Semangat. Haleluya. Di luar boleh hujan, dingin, tetapi di dalam tetap hangat. Ya. Ini repotnya saudara. Kemarin AC panas, kepanasan saudara. AC dingin sekarang saya lihat banyak titit dimatikan. Itulah manusia ya. Jadi maunya ya seperti itu. Ya kita santai-santai saja, tidak ada penghakiman di tempat ini. Tidak ada juga untuk saling menuduh, tapi semuanya saling membangun. Itu yang menjadi kerinduan saya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ya, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Yang Yesus dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus, sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu, katakan selalu menyenangkanmu, ku sembahkan Tuhan, oh ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, katakan ku rindu selalu menyenang. Izinkan saya berdoa hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat apa yang menjadi firman Tuhan dan isi hati Tuhan buat gerejamu di tempat ini. Jadikan gerejamu di tempat ini sebagai pionir untuk membawa banyak orang yang bermasalah di luar sana. Dan mereka bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Dan mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan juga Tuhan persiapkan kami menjadi jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Yang akan menjadi berkat, membawa budaya-budaya kerajaan Allah. Dan Tuhan kami berdoa, kuatkan kami Tuhan. Agar kami menjadi jawaban, tempat yang nyaman buat orang-orang sekeliling kami ketika mereka ada di tempat ini, di dalam wadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan jamah setiap pribadi-pribadi Tuhan yang hari ini tidak hadir. Tuhan tolong mereka.
supaya mereka juga Bapa diberikan Tuhan kerinduan untuk selalu datang apapun keadaannya, apapun cuaca yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk KNC yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat hari ini. Pakai hidupnya lebih lagi, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan pendidikan mereka diberkati, juga Pak Michael diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan bisnis usaha, pekerjaan apapun itu Tuhan. Tuhan akan terus bekerja dan mereka akan mendapatkan melampaui daripada apa yang dapat mereka bayangkan. Berkat Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kalian bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap Roh Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Enci yang telah melayani ibadah sore ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Ya, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu persembahan umum. Untuk itu akan saya bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Hamba bersyukur di mana Engkau telah memberkati setiap kami hari-hari sebelumnya dan juga hari ini. Tuhan, saatnya kami akan menabur buat pekerjaan gereja-Mu ini. Kiranya tangan-tangan yang menabur Engkau kuduskan, sucikan, dan berkati. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Aku pahlawan kecil. Ayo anak-anak semuanya. Yesus panglimaku. Tuhan, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Mohon para orang tua, ayo dampingi mereka yuk. Di pihak kita. Haleluya. Siapakah lawan kita? Anak-anak besar juga ya. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit diri bersama-sama. Haleluya. Saudara yakin dari tempat ini akan muncul anak-anak yang luar biasa. Mari arahkan tangan kita. Kita juga teringat akan cucu-cucu, mungkin anak-anak yang ada di luar kota, yang dimana akong dan amanya ada di tempat ini. Bapak, kami berdoa buat generasi gerejamu di tempat ini. Kami akan terus berdoa, membawa mereka untuk mengenal kebenaran demi kebenaran setiap hari Tuhan. Karena mereka diajarkan bukan hanya hari-hari ini saja. Dan kami bersama-sama berdoa bersama dengan orang tua, agar orang tua juga mengingatkan untuk kebenaran firman mereka dilakukan setiap hari. Karena waktu yang paling banyak itu adalah bersama dengan para orang tua. Dan biarlah Tuhan, kami mendengar firman Tuhan hari ini, kami mulai Tuhan mengubah kehidupan kami. Untuk kami lebih memperhatikan mereka. Karena kami tahu Tuhan kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat anak-anak yang sudah dididik dalam kebenaran. Mereka akan cinta Tuhan, mengasihi orang tua, menghormati guru-guru mereka, guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah mereka. Dan menjaga hidup mereka tetap di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan mereka akan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Melalui perkataan, melalui sikap, melalui tingkah laku mereka Bapak. Melalui pola hidup mereka Tuhan. Terima kasih berkat generasi turun di dalam berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku sembahkan, haleluya. Ku sembahkan, ya. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Ku sembahkan, ya. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyembah. Sekali lagi katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa dalam cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas bisnis, atas usaha dan pekerjaanmu, atas studimu, dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.